Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pembahasan versi soal ketiga. Kita langsung saja ya. Oke, ini soalnya. Ini soal ke project 3 ya. Ada 8 file di project 3 ini. Untuk soalnya adalah di Microsoft Word ya. Untuk soal Excel yang nanti kita kerjakan ada di overview 1 sampai dengan overview 7. Saya buka dulu yang overview 1 ya. Enablekan dulu ya datanya, Excelnya. Oke, kita langsung masuk ke overview 1 ya. You are completing data both course at below college on the last semester worksheet. Ya, last semester worksheet ini ya. Configure that A3 sampai dengan F3 ya is automatically work the text ya. Ini berarti tinggal ketikkan saja A3 sampai dengan F3. Enter ya. Sorry, bukan di sini ya. Di name box ini ya. Maaf, maaf. Ini harusnya di sini. A3 sampai dengan F3, enter, kemudian klik wrap text ya. Nah, ini untuk soal jawaban nomor tas pertama ya. Tas kedua adalah on the enrollment summary ya, enrollment summary. Ini ya. Nah, ini di enrollment summary. Name the rank A3 sampai B7 dengan nama enrollment ya. Berarti kita ketikkan lagi A3 sampai dengan B7, enter, kita beri nama enrollment ya. Nah, itu untuk jawaban nomor 2. On the revenue worksheet, ini kita pindah ke revenue worksheet. Nah, ini juga kita harusnya ya, harusnya adalah tidak berupa tabel ya. Jadi ini misalkan saya buang dulu ini, ini kan ini sudah berupa tabel ya. Di sini kan dimintanya adalah convert ya, menjadi tabel ya, convert A3B7 to table ya. Sedangkan ini udah jadi table ya. Jadi nanti satu ujian pasti tidak akan terjadi seperti ini ya. Pasti dia bukan table ya kalau misalkan diminta untuk mengkonvert menjadi table. Oke, nah cara mengkonvertnya tinggal pilih blok dulu ya A3 sampai dengan B7 ya. Kemudian pilih insert, pilih table. Nah, di sini karena di sini dimintanya with a header ya. Ini kita checklist my table as header, tinggal klik OK. Kemudian diminta juga untuk merubah ya warnanya menjadi apply the green ya. The green ya, ini green light ya, ini light ya, berarti tinggal pilih yang nomor 14 ya, ya ini yang nomor 14 nih harusnya. Iya. Nah kalau nanti kenapa nggak berubah ya kita tidak perlu hiraukan ya, karena kalaupun nanti misalkan ketika Anda udah pilih stylenya sesuai gitu ya dengan yang diminta di soal dan tidak berubah di Excelnya itu tidak perlu dipermasalahkan ya, karena yang penting kita sudah sesuai mengerjakan perintah sesuai dengan perintah yang ada di soal saja ya, kita tidak perlu rubah-rubah yang lain lah gitu ya. Tidak perlu ditambah-tambah yang lain. Oke, untuk soal nomor 4, on the last semester worksheet, pindah ke last semester worksheet, remove the table row that contain agriculture. Nah ini ya, agriculture, tinggal kita blok, karena di situ dimintanya table row, berarti tinggal klik kanan di sini, pilih delete ya. Oke, itu untuk soal 4, yang nomor tas 5-nya, on the next semester, pilih next semester, create a clustered column that display the program name, ini program name, kemudian average cost and the average cost student plus the chart to the right table sebelah kanan ya. Ini kita tinggal blok saja program name-nya, kemudian tekan Control, average cost, kemudian pilih insert, pilih chart, ini yang cluster ada di sini ya, di kanan atas, di kiri atas, pilih yang cluster, nah kemudian geser ke chartnya to the right the table ya, ini table. Oke, itu yang tas 5. Masuk ke tas 6 on the enrollment summary, pilih ke enrollment summary, worksheet, and apply the chart style. Ya, ini klik chartnya, pilih chart stylenya ini ya. Pilih yang nomor 7 ya, yang ini nomor 7 nih harusnya. Oke, and monokromatik berat 6. Oke, pilih change color, ini monokromatik, cari yang nomor 6. Ini yang nomor 6 ya. Oke, itu soal nomor 6 project 1. Oke, kita akan masuk ke project kedua versi soal ketiga ya. Oke, oke, mana soalnya ini ya. Project.
ketiga ya. Eh, project kedua ya, project kedua. Oke. Nah, ini ya, at not publisher, you are preparing a workbook for the company annual review on the summary worksheet. Kita pindah ke summary worksheet. Nah, ini pun ada filenya. Ini harusnya eh summary worksheet, existing screen tipsnya. Ini harusnya tidak ada seperti ini ya. Harusnya kosong gini ya, harusnya ya. Atau sebentar. Oh, sorry. Ini harusnya tidak ada linknya ya, tidak ada linknya. Ini sebenarnya harusnya ada seperti ini saja. Nah, company website seperti ini saja harusnya ya. Nah, caranya untuk menambahkan hyperlinknya berarti tinggal klik di sini, klik kanan, pilih link, kemudian kita ketikkan address-nya ya, karena di sini dimintanya ke web ya. Ini kan sudah web ya, async file or web page. Ini www.notpublisher.com. Kemudian tambahkan screen tips ya. Ini screen tipsnya kita isikan dengan company website ya, website. Nah, harusnya seperti ini ya. Oke, oke ya. Nah, ini ya. Sehingga nanti kalau di hover mouse-nya nanti muncul tuh company website nih ya, tool tipsnya atau screen tipsnya ya. Berikutnya adalah on the historical cells ya. Historical cells ini ya, display the formula instead the value. Oke, tinggal pilih menu formulas ya, terus kemudian pilih solve formula. Nah, ini cukup cukup mudah ya untuk jawaban ini. Jadi cukup satu kali klik saja. Ini ya, jawabannya seperti itu. Berikutnya yang tes nomor 3 ya, tinggal masuk remove hidden property personal information on the workbook, do not remove any other content. Nah, caranya ini cukup jarang digunakan biasanya ya kalau kita menggunakan Excel. Nah, caranya seperti apa? Tinggal pilih file, pilih info, pilih check for issue, pilih inspect dokumen. Yes. Nah, nanti pilih inspect. Nah, di sini akan muncul dokumen property and personal information, pilih remove all ya. Kemudian klik close. Oke. Itu untuk soal nomor 3. Soal nomor 4 on the outer worksheet, pilih outer worksheet, pilih di bonus ya di sini ya. Display 500. Nah, kalau udah ada display 500 if the book. Nah, itu berarti kita gunakan formula if ya. Sama dengan if the book lebih besar kan gitu ya. Greater than kan di sini is greater than ya. Is greater than 10.000. Tidak pakai titik ya. 10.000-nya ketikkan seperti ini saja. Koma, ketikan 500 ini juga tidak perlu pakai kutip karena dia number dan 100 ya. Bentar. Nah, kemudian kita tinggal tarik saja ke bawah. Oke. Berikutnya adalah untuk soal nomor 5 on the sales worksheet, pilih sales worksheet, kemudian in the city code, ya ini city code, modify the formal display uppercase ya, tinggal di depannya saja left, kemudian kita tambahkan biar uppercase, tinggal tambah upper saja, kurung buka, kemudian didapatkan kurung tutup, enter, ya sehingga hurufnya jadi huruf besar semua ya. On the summary worksheet, kita pindah ke summary worksheet. Expand the chart to include the current year. Nah, ini ada dua langkah. Yang langkah yang paling gampang adalah klik dulu chartnya, kemudian kita tarik ya, karena di sini kan expand ya, expand to current year. Ini kan baru last year. Current year berarti tinggal kita tarik. Nah, seperti ini. Udah selesai. Ini cara gampang ya. Nah, tapi kalau nanti saat ujian Anda mouse-nya nggak enak, apa nggak jalan gitu ya, atau sulit untuk ditarik seperti ini gitu ya, ditarik seperti tadi. Nah, ada cara lain ya. Cara lainnya adalah klik di chartnya, pilih chart design, pilih select data, kemudian di sini ada add ya. Nah, series name-nya Anda klik yang current year sales, kemudian series value-nya Anda pilih datanya. Nah, ini pun sama saja. Hasilnya akan sama. Nah, gini ya, klik OK. Tuh, hasilnya sama ya. Oke, itu ya cara untuk yang project 2 dari tipe soal ketiga. Kita akan masuk ke project ketiga ya. Oke, ini soalnya ke project ketiga. You are adapting the sales spreadsheet on the on the online clothing store on the quote worksheet. Oke, pilih quote worksheet. Move the cell F8 to F3 on the up to the correct alignment by. Nah, ini dimintanya by deleting E7 sampai dengan E7. Berarti kita harus delete yang ini ya. E7, F7. Klik kanan, delete. Nah, cuman kita pilih yang cell up ya, sehingga nanti
pindah ke atas. Nah, seperti itu. Jadi benar ya. Oke. On the price worksheet, pindah ke price worksheet. Filter the table that display only the order for Alton Sky. Ya katanya. Price worksheet. Sorry. Ini ya, yang ini ya. On the price worksheet, apply the title style. Bukan yang ini, saya baca yang nomor 3 ya. Yang nomor dulu. On the price worksheet, apply the title style and check A1. Nah, ini ya. Klik yang A1, pilih chart cell style, pilih title ya. Nah, ini untuk soal nomor 2. Soal nomor 3 adalah text style on the order worksheet, ya pilih order worksheet. Kemudian filter the table data to display only the order from Alpine Sky. Ini ya, Alpine Sky, klik unselect dulu, pilih Alpine Sky. Ya, oke. Tinggal soal nomor 4 on the price worksheet, on the price worksheet. Text column enter the formula that multiply the value in the unit price. Ya, ini diminta column by cell L2. Teks ya ini ya, berarti kita diminta sama dengan kali unit price dikali L2. Nah, ini harus kita rubah dulu L2-nya dengan eh, absolute cell ya. Nah, kalau kita tidak merubah dari absolute cell seperti ini, ketika kita enter, yang lainnya jadi nol karena yang bawahnya jadi mengalih ke data yang kosong. Sehingga solusinya gimana? Solusinya Anda tinggal tambahkan ke L2, kemudian tekan F4 ya, atau tekan Fn F4 di keyboardnya. Atau kalau misalnya nggak muncul juga Fn F4 nggak muncul, F4 nggak muncul, Anda ketikkan saja dolarnya ya, terus enter. Nah, sehingga nanti datanya muncul semua ya. Oke, itu untuk soal nomor 4. Soal nomor 5 on the price worksheet masih yang sama. Use a function to display low. Nah, ini juga sama ya. Pakai if lagi inventory notice ya. Nah, ini kolom a function to display low jika inventory level ini below ya. Below itu lebih kecil ya. Berarti sama dengan if inventory level lebih kecil dari 15%, maka low katanya gitu ya. Ketikkan low, pakai kutip ya karena teksnya. Kemudian sisanya blank ya, karena di sini blank, maka kita cukup dengan kutip 2 kali. Nah, gitu. Enter ya. Sehingga data yang lainnya kosong, yang di bawah 15, di atas 15% kosong ya. On the inventory chart sheet, inventory chart sheet ini ya, nah ini harusnya nggak ada judulnya dulu ya, karena di sini insert chart title kan. Ini seharusnya nggak ada nih, harusnya kayak gini posisinya ya. Klik dulu chartnya, pilih plus, baru chart title ya, sehingga muncul seperti tadi. Kemudian display the percentage value. Nah, percentage value data label, checklist data labelnya ya. To the right of the each data bar. Ini kan sudah sebelah kanan ya. Kalau sebelah kiri kan ini. Ya, berarti ini udah benar ya. Sudah cuma checklist saja dua itu ya. Yang pertama chart title, yang kedua data label. Oke. Sudah selesai untuk project ke berapa? Ke 3 ya. Kita masuk ke project keempat. Saya close dulu. Masuk ke project keempat. Sorry. Nah, ini ya. Kita masuk ke on you are you kita langsung ke soal 1 ya. You are reviewing a summary report from Northern Traders. On the summary worksheet, kita pindah ke summary worksheet. Use condition for to apply the yellow field with dark yellow text format to the cell content value greater than. Oke, untuk yang total ya, summary cell text format to cell content greater than ya. Oke, berarti yang ini ya, total cells ya. Ini kita blok dulu ya, sampai dengan ini datanya ya. Kemudian pilih conditional format. Nah, untuk greater than ada di sini ya. Nah, ini diketikkan tanpa simbol, tanpa titik koma ya. Tinggal 5 juta saja. Nah, ini kalau nggak muncul gini, berarti on the summary worksheet F4 ya. F4 betul. Sampai dengan F11. Betul ya. Ininya kan greater than 5 juta. Kita yellow. Nah, ini kalau kalau seperti ini berarti ada yang salah di worksheetnya ya. Tapi
Ini karena file yang kita gunakan, kita yang nyiapin ya. Tapi kalau nanti saat ujian sih harusnya sih nggak ada masalah ya. Ini harus di clear dulu kalau seperti ini. Ini clear dulu, baru kita formatting ya. Kita blok dari F4 sampai sini, conditional format greater than, karena harusnya ketika kita ketikkan 5 juta, 5 juta ya. Nah, harusnya terpilih seperti ini ya. Pilih yellow with dark yellow. Oke, ya. Sudah untuk soal nomor satu. Soal nomor dua, on the region one, oke pindah ke region one, klik dulu datanya, multi-developer sort ya, berarti ada di menu data, pilih sort, kemudian pilih apa di situ, by product ya pertama, ini produk, A to Z, oke, sudah, level, total sales ya, pilih total sales. Itu large to small, berubah ya. Oke. Nah, oke, itu soal yang kedua. Soal yang ketiga on the projection worksheet. Pilih projection ya. In the quarter 2 column. Ini quarter 2 column. Enter the formula that multiply the quarter 1 column by the key to increase name rank. Oke, sama dengan quarter 1 kali. Nah, name rank ya ingat. Karena name rank kita ketik saja. Key do. Nah, tekan tombol tab di keyboard. Enter. Nah, baru ini kita tarik ke bawah. Ya. Oke, untuk soal nomor 3, soal nomor on the summary worksheet, pindah ke summary worksheet. In in cell 15 ini harusnya dicek 15 ya karena nggak mungkin di sini ya. Use a function to display highest. Highest itu berarti formulanya adalah max ya. Max for apa? For total sales. Kita klik dari total sales, kita blok ya. Enter. Ya, 80 juta sekian ya. Oke. Kemudian on the comparison cheat sheet, comparison, ini comparison. Save the data. Oh, ini save the data tinggal klik saja di chart design, kemudian pilih switch row or column. Sehingga tampilan chartnya berubah ya, ditukar lah gitu ya, seperti itu. Oke, itu untuk soal nomor 5 dari project 4. Kita akan masuk ke project 5 ya. Soalnya masuk ke project 5, you are analyzing insurance sales data on the first 6 months of the years on the new policy. In new policy, change the horizontal element agent name ya. To left indent. Oke, agent name berarti ini ya. Ini agent name. Kita blok dulu agent name-nya. Pilih home ya, kemudian pilih alignment. Ininya jadi left indent, indentnya 1 ya. Klik OK sehingga dia pindah sama dengan yang atas. Oke. Untuk atas 2 on the new policy worksheet in J5 ya. Ini kita ketikkan saja J5 sampai dengan J13 ya. Enter ya. Oh ini trend. Insert the win loss. Oke, sparkline. Pilih insert, pilih win loss. Data range-nya kita ambil dari Januari ya. Through June ya. Ini harusnya June bukan June values ya. June. Blok sampai June. Oke, klik. Oke, muncul ya. Soal nomor 3, on the new policy ya. Add the total row. Oke, ini masih diklik di dalam tabelnya. Pilih table design. Nah, di sini ada total row. Nah, cuman di sini dimintanya adalah for each month and for the 6 month total. Each 6 month totalnya kan udah. Each month-nya kan belum. Tinggal kita tarik saja. Tarik. Nah, gitu ya. Itu untuk soal tas 3 ya. Tas 4 on the new policy. New policy, masih di new policy. Oke. Inactive month ini ya. Hmm. Use a function to count a number of month with no policy. Nah, ini berarti kita gunakan rumus count blank. Ya. Nah, kita ambil dari Januari sampai dengan Juni. Kemudian enter. Ini ada satu ya. Ini tidak ada. Kita tarik saja. Nah, itu. Oke, itu selesai soal 4. Soal 5. On the contact worksheet, kita pindah ke contact worksheet. Nah, in email address, use function to construct email address from the first name. Ini first name ya, Karen ya contohnya. Kita gunakan kalau construct, gunakan concat ya. Kita pilih first name, kemudian belakangnya kita tambahkan sesuai dengan soal ya. At umus, umus, insurance, insurance, insurance ya. Nah, oke, enter.
ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau nanti saat ujian, sebetulnya nanti hal-hal yang seperti ini bisa di copy paste ya, bisa di copy paste di soal gitu ya. Ini kan sebetulnya juga bisa di copy paste ya. Nah, di ujian pun sama ya, jadi boleh di copy paste sebetulnya ya. Cuma karena saya ini untuk mendemokan ya, biar biar eh, apa boleh apa diketik gitu ya, biar lebih detail lah gitu ya. Nah, tapi kalau nanti ujian boleh di copy paste untuk mengurangi kemungkinan typo ya, karena typo kan nanti mengurangi nilai gitu ya. Oke, on the new policy worksheet ya, new policy worksheet, yang the element display the chart. Oke, di chartnya by layout 3. Pilih chart design. Nah, di sini ada quick layout, pilih layout 3. Ini layout 3 ya. Oke, selesai. Yang nomor 5 ya, kita masuk ke nomor 6 ya, project 6. Oke, untuk project 6, you are completing class data for the present to the enrollment director at the school fine art. On the substitute worksheet, beginning cell A1. A1 ini ya, A1. Oke. Import the data. Oke, pilih data, pilih teks ya, karena di sini teks file. Kemudian cari di folder yang sama. Kalau nanti saat ujian langsung muncul biasanya, kita nggak perlu cari-cari lagi. Pilih substitute, asal pilih ininya betul ya, text or file. Kalau Anda kliknya web, ya pasti nggak akan muncul ya. Oke, pilih import. Kita cek lagi ya, datanya, pastikan kolomnya sudah betul ya. Nah, ini kolomnya masih salah ya, berarti pilih transform. Kemudian pilih first row as header, dia pindah tuh ya. Pilih close and load to. Nah, kemudian pilih exiting worksheet. Tinggal klik, oke. Oke, dia loading. Dah, muncul ya. Kita masuk ke task 2 on the instructional hours. Oke. Adjust the width the column B to exactly 12. Ya, ini B sampai dengan G. Klik kanan, column width 12 ya. Enter. Oke. On the enrollment worksheet G5, G25. Oke, G5 sampai dengan G25. Enter. Eh, salah nih, bukan G25 kayaknya, harusnya G10 ya. Kan ini sampai sini datanya ya. Ini mungkin salah ngetik nih soalnya ya. Kemudian pilih insert, pilih spaklanya adalah kolom ya. Pilih yang kolom. Kemudian ini ngambil dari last, current, and next. Kita blok ya. Oke. Nah, ini muncul ya. Tas 4 on the classes worksheet ya, ini classes worksheet. Convert the rank to normal rank ya ini ya. Ini tinggal klik di table, table design, pilih convert to ranks. Yes. Kemudian yang soal 5 from the gradation worksheet, pindah dulu ke gradient worksheet, move the chart a new chart sheet, name gradient chart. Oke, klik chart, pilih chart design, pilih move chart, pilih new sheet. Kita beri nama grade 2 ion chart ya. Oke. Pindah ya. Oke, sip. Kita masuk ke task 6 on the instructional hours. Modify the chart to display hour. Oke, ini tinggal kita tambah plus aksis title ya, karena di sini vertikal ya, vertikal berarti vertikal. Nah, ini kita berikan isinya dengan hours ya. Oke, selesai ya untuk project 6. Kita akhiri dengan project yang 7. Ini project 7 ada 3 soal saja ya. You are completing class data to present enrollment director. Oh, sorry, salah baca. Scope project 7. Ini. On the inventory worksheet. Ini ya, sudah ya. Configure row in 1 so they are present but not visible. Nah, ini sama dengan hide-nya. Present ada tapi tidak terlihat. Berarti disembunyikan. Hide. Ya. Delete the column D. Ini kolom D. Delete. Soal 2. Soal 3-nya order. Oh, pindah dulu ya. E2. Nah, in cell 2 order worksheet udah E2 ini. Isofanya to put copy cell E2 to that the first letter is capitalized. D2-nya ini hurufnya besar semua, sedangkan di sini mintanya hanya huruf pertamanya saja. Kita gunakan rumusnya atau formulanya sama dengan row per. Ya, pilih yang D2, enter.
Nah, apakah harus ditarik ke bawah? Tidak, ya, karena dimintanya N2 dan D2 saja. Oke, itu yang bisa saya bahas untuk versi soal ketiga, ya, sudah saya bahas semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan bagi rekan-rekan yang akan mau ujian, mudah-mudahan nilainya bagus, ya, nilainya besar, terbaik, ya, lebih dari 900 mungkin, ya, gitu, sampai 1000 gitu, ya, dan lulus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.